Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Sekali lagi saudaraku, Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Damai sejahtera itu sangat penting bagi kita. Buat apa kita memiliki banyak harta tetapi tidak ada damai? Buat apa kita memiliki jabatan tinggi, jabatan strategis, jabatan berpengaruh tetapi tidak ada damai sejahtera di hati? Tidak ada kedamaian, tidak ada ketenangan. Justru sibuk mencari kedamaian dari dunia. Sibuk mencari kebahagiaan dari dunia. Segala sesuatu dari dunia ini semu. Hanya sementara, tidak bisa memberi kelegaan sejati. Tidak bisa memberi damai yang sejati. Tuhan Yesus mengatakan, Ia akan memberikan damai sejahtera kepada kita. Dan apa yang Dia berikan tidak sama seperti yang ada di dunia ini. Apa yang berasal dari Tuhan Yesus itu sejati. Kalau Dia memberikan damai sejahtera, itu adalah damai sejahtera yang memiliki sukacita yang besar, ketenangan jiwa, ketenangan batin. Ada perdamaian dengan Allah, perdamaian dengan manusia, perdamaian dengan diri sendiri. Itu arti damai sejahtera. Tidak bermasalah dengan siapapun. Damai sejahtera itu berdamai dengan Allah. Suatu keadaan yang dimana Allah berkenan kepadanya. Begitu juga dengan manusia, dengan diri sendiri. Kalau mencari damai dari dunia ini, belum tentu kita berdamai dengan Allah. Belum tentu kita berdamai dengan diri sendiri. Mencari kebahagiaan dari dunia ini itu tidak menjamin damai itu akan terus memberi kelegaan kepada kita. Tetapi kalau damai sejahtera dari Tuhan, itu suatu keadaan yang merdeka, bebas, tidak bermasalah, tidak tertuduh. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan memang sebelum damai sejahtera itu hadir, itu akan diawali dengan kebenaran. Situasi yang benar, keadaan yang benar, pikiran yang benar, hati yang benar, perbuatan yang benar. Ibaratnya kalau di suatu kantor, di kantor kita, kalau pemimpinnya itu seorang yang benar, dia akan memimpin dengan benar.
Itu keadaan itu sangat-sangat menyenangkan. Damai sejahtera itu hadir karena ada kebenaran di sana. Ada kebenaran. Ketika kebenaran hadir, tidak ada tuntutan, tidak ada dakwaan, tidak ada perselisihan, tidak ada berat sebelah, tidak ada konflik. Karena benar, tidak ada yang menentang kebenaran. Sehingga kebenaran ini sangat penting. Kita damai, di kantor itu kita damai. Karena semuanya benar, tidak berat sebelah. Satu kerja semua. Saling mengasihi, saling menghormati, saling membantu, saling memperhatikan. Tidak mementingkan diri sendiri, tidak memperkaya diri sendiri. Saling mengasihi, tidak menjelek-jelekkan satu dengan yang lain. Tidak merasa lebih dari orang lain. Itu suatu keadaan yang luar biasa. Damai sejahtera ada di sana. Begitu juga di rumah. Ketika ada kebenaran, ada Tuhan yang pimpin rumah tangga tersebut. Cara hidup yang benar, sikap yang benar, perkataan yang benar. Tertib hidup yang benar, akan ada damai sejahtera. Dan memang kebenaran yang sejati itu berasal dari roh kebenaran. Siapa roh kebenaran? Roh Kudus. Roh Tuhan. Kalau kita takut akan Tuhan dan kita mengamalkan kebenaran, maka Tuhan berkenan kepada kita. Dan Roh Kudus akan memelihara hidup kita. Supaya kebenaran itu tetap ada di dalam kita, biarlah Roh Kudus yang pimpin kita. Roh Kudus akan pimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Dan hasil dari kebenaran itu adalah damai sejahtera. Untuk mendapatkan Roh Kudus kita harus percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, melakukan firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 15-16 mengatakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintahku. Dan aku akan minta kepada Bapa supaya ia memberikan kepadamu seorang penolong. Penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Jadi ketika kita percaya Tuhan, hidup dalam Tuhan, mengasihi Tuhan, melakukan firman Tuhan, Roh Kudus akan menuntun hidup kita. Karena Roh Kudus tidak akan datang ketika kita tidak percaya kepada Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus baru akan diberikan Roh Kudus. Orang yang taat baru akan diberikan Roh Kudus. Sama seperti ketika murid-murid mendapat perintah dari Tuhan, jangan tinggalkan Yerusalem. Ketika Tuhan Yesus akan terangkat ke sorga, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-murid, jangan tinggalkan Yerusalem. Tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Dan mereka taat. Mereka tidak bubar mencari jalan masing-masing. Mereka tetap bersama-sama dan menanti hingga hari ke-10 Roh Kudus dicurahkan. Artinya bahwa mereka taat kepada perintah Tuhan. Mereka tidak tinggalkan Yerusalem. Mereka bersekutu, terus berdoa memuji Tuhan, dan Roh Kudus diberikan. Sama seperti Yohanes 14 ayat 15 tadi. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintahku. Kita lakukan dulu perintah Tuhan.
Percaya dia, lakukan apa yang dia minta, maka Roh Kudus diberikan. Sama seperti Kornelius, seorang perwira, seorang komandan tentara Romawi. Dia seorang yang saleh, takut akan Allah, seisi rumahnya takut akan Allah, banyak memberi sedekah kepada bangsa Yahudi, dan rajin berdoa. Maka keselamatan datang ke seisi rumahnya. Roh Kudus bekerja, Roh Tuhan bekerja sehingga Petrus diarahkan ke rumah Kornelius, berdoa bagi mereka dan seluruh keluarga mereka, dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka beroleh keselamatan. Kisah Para Rasul 10 ayat 35 mengatakan, dari bangsa manapun yang takut akan Allah dan mengamalkan kebenaran, berkenan kepada Allah. Dari bangsa manapun yang takut akan Tuhan dan hidup dalam kebenaran, mengamalkan kebenaran itu, berkenan kepada Tuhan. Dan pada waktunya Tuhan, pada waktu yang tepat, Tuhan akan mendatangkan keselamatan kepada seisi rumah orang tersebut. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Melakukan kebenaran tidak selalu mudah. Tetapi ketika kita berniat melakukannya, hidup benar dengan didasari oleh cinta kepada Tuhan, kasih kepada Tuhan, takut akan Tuhan, hormat kepada Tuhan, dan kita ingin hidup benar, Roh Kudus akan memampukan. Sebab Roh Kudus adalah roh kebenaran yang akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran, yang memampukan kita untuk hidup benar. Dan akibatnya adalah ketenangan dan ketentraman. Kalau ingin tenang, kalau ingin tentram dalam hidup ini, dimanapun, di rumah, di kantor, di jalan, lakukan kebenaran. Hasil dari kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman. Buat apa kita memiliki banyak harta? Buat apa kita terkenal, memiliki pengaruh yang besar, memiliki kuasa yang besar, tetapi tidak ada ketenangan dan ketentraman? Itu semua sia-sia. Di dalam Tuhan ada ketenangan, ada ketentraman. Ketika kita ada di dalam Tuhan, maka kita hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati.